Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Mohon maaf baru bisa upload video lagi karena kemarin channel ini gangguan dan ada sebuah email dari YouTube bahwa ada reupload ulang seperti itu ya. Jadi nanti pengajuan lagi di tanggal 21 Desember 2023. Tapi yang penting bisa upload video, yaitu untuk memberikan berita kepada teman-teman ya. Intinya kita ikuti kasus Subang ini sampai selesai seperti itu. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kabar dan mungkin teman-teman sudah menyimak di berbagai media YouTube rekanku ya, Heri, Freddy dan juga Yahya. LPSK terima permohonan Justice Kolaborator atau JC, yaitu Ramdhanu atau salah satu tersangka di dalam kasus Subang ini ya teman-teman. Nah baik, Lembaga Perlindungan yaitu Saksi dan Korban LPSK mengabulkan perlindungan yang dimohonkan oleh Muhammad Ramdhanu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Dengan demikian, Mr. Ramdhanu ini kini menyandang Justice Kolaborator atau JC karena membantu mengungkap perkara ini. Nah, di sini juga kemarin waktu rekonstruksi banyak sekali pertanyaan publik. Lah, kenapa ya kok Pak Yosef Hidayah yang belum mengakui atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu sebagai tersangka? Yosef belum mengakui tapi kok ikut rekonstruksi? Harusnya menolak dong kalau tidak benar-benar tidak terlibat, benar-benar tidak mengetahui atau suci bersih dari kasus ini. Kenapa ikut rekonstruksi? Ini tanda tanya besar publik yang mungkin aku simpulkan dari berbagai komentar teman-teman seperti itu. Ia harusnya menolak karena keterangan dari kuasa hukum atau tim ATS Ahid Sahroni mengatakan bahwa ada jaminannya, ada jaminan hukum atau ada jaminan undang-undangnya. Kenapa ini kok ikut rekonstruksi? Ya kan? Oke. Ramdhanu tercatat sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 silam. Hal ini diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 27 November 2023. Kemarin ya teman-teman, luar biasa kasus Subang ini. Banyak sekali lika-liku. Nah, kemarin Pak Yosef ikut rekonstruksi. Apakah itu adalah sebuah strategi mencari bahan untuk nanti di pengadilan? Banyak yang berkomentar seperti itu. Karena apa? Yang melaksanakan rekonstruksi itu adalah tersangka yang melakukan. Tapi ini kok katanya menurut keterangan dari kuasa hukumnya Pak Yosef ini yakin tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi Pak Yosef mengikuti rekonstruksi tersebut. Dan ada sebuah pernyataan ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Ramdhanu. Lah kok bisa seperti itu ya? Kalau benar-benar bersih, ngapain harus ikut rekonstruksi segala seperti itu? Menurut Edwin Partogi mengatakan memutuskan menerima permohonan perlindungan Muhammad Ramdhanu dalam program yaitu pemenuhan hak saksi atau hak saksi pelaku atau Justice Kolaborator. Nah itu Dhanu sekarang sudah diterima menjadi Justice Kolaborator, siap membongkar kasus ini. Dan memang dari dulu juga waktu kasus ini mencuat ya, Dhanu sudah menyebutkan pelakunya. Cuman katanya dicabut kembali, itulah kabar yang beredar. Tapi saya yakin Dhanu sudah menandatangani apa yang dikatakan waktu itu di penyidik Polres Subang, teman-teman. Yaitu menyebutkan orang-orang pelakunya dalam kasus Subang ini. Pada 23 Oktober 2023, Ramdhanu menyampaikan permohonan perlindungan yaitu sebagai JC ke LPSK melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan. Menindaklanjuti permohonan perlindungan ke LPSK, yaitu LPSK juga memeriksa segala kelengkapannya, syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Ya, kita sudah mengetahui mungkin ya. Ya, tapi ini kan wajarlah pro dan kontra di masyarakat.
Ada juga kan yang berkomentar Danu adalah eksekutor tunggal, pelaku tunggal. Ada juga yang tidak percaya. Ada juga yang mengatakan bahwa Danu ini adalah banyak tekanan, disuruh si A, si B, ya kan? Nah, ini sudah beredar. Danu ini disuruh oleh Yosep Hidayah untuk mengambilkan sebilah golok, untuk mengeksekusi Ibu Tuti dan Amel, kan seperti itu. Dan memang tidak terbayang begitu tekanan keras sekali terhadap Ramdhanu ini, teman-teman. Ini banyak juga yang berkomentar bahwa dalam kasus ini kok hampir mirip-mirip dengan kasus Sambo ya, Joshua yang ada yaitu Barada E tersebut. Nah, semoga saja nanti Ramdhanu di persidangan membongkar semuanya, ya, membongkar semuanya siapa pelaku-pelaku, barangkali ada yang lain, disebutkan lagi nanti, wah ramai sekali. Seperti itu ya, semoga Ramdhanu ini membongkar siapa saja yang terlibat, siapa saja dalangnya, Danu disuruh siapa-siapa, ini kan menarik. Nanti akan dibongkar, karena di sini sudah diterima menjadi justice kolaborator. Menurut keterangan Edwin, bahwa dan adanya ancaman, seperti itu. Dan adanya ancaman yang nyata. Ya, ada ancaman juga ke Ramdhanu ini, atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman. Ramdhanu sudah banyak dibahas bahwa adanya ancaman baik ya mungkin ke Danu atau ke keluarganya, kan seperti itu. Akhirnya Ramdhanu bungkam, tapi meskipun bungkam tersebut kita mungkin bisa melihat bagaimana keadaan Ramdhanu ketika kita ajak bicara. Kalau orang yang memendam perasaan yang sangat kuat, tekanan yang sangat kuat, maka akan berubah-ubah, akan berpikir keras, apa ya kira-kira, kan seperti itu. Teman-teman bisa menilai dari ekspresi, dari apa, bagaimana kalau Danu cara berbicara, kan seperti itu ya. Nah, lalu tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Semoga Ramdhanu ini mengungkapkan yang sebenarnya, jujur, tidak ada yang ditutupi. Soalnya begini, ditakutkan nanti pas sidang menyebutkan nama yang lain lagi. Jadi selain Ibu Mimin, Yosep, Arigi, Abi, nah ada lagi yang lain nanti. Ini akan ramai, ditakutkan seperti itu. Jadi semoga saja apa yang diucapkan oleh Ramdhanu sudah klop, sudah pas, sudah paten, ya kan? Jadi biar nanti persidangan lancar, sesudah beres sidang vonis, sudah di situ selesai, teman-teman. Dan mungkin nanti akan beralih juga ke kasus pencucian uangnya, pencucian apa, kayak korupsinya kan ada. Seperti itu ya. Dari mana? Dari yayasan. Ya kita akan menggali motif. Tapi pengennya kita sih sama-sama ya. Kasus pembunuhan, kasus yayasannya seperti itu. Kita melihat ya. Jadi terbongkar semuanya. Lalu atas permohonan tersebut, selanjutnya LPSK melakukan pendalaman informasi terkait sifat penting keterangan. Analisis tingkat ancaman dan situasi psikologis, LPSK menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan koordinasi ke Polda Jabar, mengikuti kegiatan pra-rekonstruksi dan juga rekonstruksi peristiwa. Kemarin kan hadir ya, ada dari Kejaksaan, dari LPSK, ya dari Kepolisian, Polda, Polsek, dan juga Polres Subang. Di situ komplit sekali, yaitu mengikuti pra-rekonstruksi dan juga rekonstruksi. Ini akan membuka kasus ini. Semoga saja Ramdhanu dengan sejujur-jujurnya membongkar kasus ini, seperti itu. Nanti akan terbongkar ke akar-akarnya. Menurut Edwin, ini ditambah asesmen psikologis terhadap Mr. Ramdhanu dan menghimpun informasi dari sumber-sumber yang relevan ya. Kita warga masyarakat sangat berharap sekali Ramdhanu ini tidak ada bohong sedikit pun dalam membongkar kasus ini. Ya wajar kalau di publik lah, ada juga yang belum percaya 100%, ada juga yang sudah percaya, itu wajar sekali. Karena melihat dari perkembangan kasus ini, banyak yang mengikuti dari tahun 2021, dari awal-awal kejadian ya, waktu itu ada video Heri Susanto waktu itu, dan juga media-media lain. LPSK menyebut bentuk perlindungan yang diberikan kepada Ramdhanu berupa pemenuhan hak saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Jadi JC itu ya kerjasama dengan kepolisian untuk membongkar kasus ini. Perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, dan bantuan rehabilitasi psikologis. Ya, semoga saja teman-teman kasus ini cepat terungkap, karena kasus ini ya kasihan juga ya. Kedua almarhumah sudah begitu lama sekali
2 tahun lebih lamanya. Waduh, kalau Danu tidak menyerahkan diri mungkin lain cerita teman-teman kasus ini. Kita kupas terus kasus ini, semangat terus teman-teman. Alhamdulillah saya sudah bisa upload video lagi. Ya, intinya apapun itu yang terjadi, kemarin ada email dari YouTube, intinya kita ikuti kasus Subang. Saya tidak memikirkan apapun itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe di channel ini. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.